Hal yang nggak gue suka dari Civic Turbo adalah yang paling parah buat gue pribadi adalah sebelah sini mah udah baret-baret nih di bagian dalamnya. I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion cruise. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Dan kali ini gue nggak pengen ngomongin motor. Gue lagi ngomongin mobil gue yang udah setahun lebih, sebulan 2 bulan gue pergunakan selama ini. Nah, banyak orang bilang kalau Miata Civic Turbo itu gampang-gampang susah, mahal perawatannya, yang kilometernya memang sih masih rendah, masih 13.000 something lah, nggak nyampe 20.000, karena gue juga jarang pergi jauh. Tapi sekalinya pergi jauh, jauh banget. Nah sekalian, abis ini gue mau servis mobil ini. Kita lihat berapa sih biaya servisnya kalau kalian menggunakan mobil Civic Turbo. Nah sebelum kita servis ke Honda, kita lihat dulu ya setahun ini kira-kira apa aja sih yang ada di Civic Turbo ini, udah kayak gimana sih mobilnya, yuk. Oke, kalau kita berbicara mengenai mobil ini, kilometernya kan nggak terlalu banyak dan gue juga jarang menggunakannya kayak gitu. Jadi kondisinya masih baik-baik saja. Nah sekarang gue akan jelasin, selain kondisinya yang baik-baik aja, gue akan jelasin beberapa hal yang gue suka dari Civic Turbo dan juga beberapa hal yang gue nggak suka dari mobil ini setelah 1 tahun pemakaian. Hal yang nggak gue suka dari Civic Turbo adalah kadang, ini kayaknya lagi bener nih, kadang otomatis untuk power window-nya suka seret, terutama di bagian pengemudi. Padahal umur mobil ini kan baru setahun ya, suka lama gitu. Ini, nah tuh agak seret tuh, di ending-endingnya agak seret. Ini masih agak cepetan karena kemarin sempat gue semprot pakai liquid WD-40 di bagian sininya supaya nggak seret gitu. Karena beberapa orang bilang semprot aja, tapi mobil baru setahun udah agak seret, buat gue agak-agak aneh sih. Karena kanan dan kirinya berbeda. Yang kiri normal, yang kanan enggak. Ya ini kan sering buka tutup, iya sih, tapi harusnya nggak gini-gini amat gitu. Kalau ini kita lihat ngangkatnya. Oke, kita bandingin sama sebelah sana ya. Kita lomba. Ini kebetulan kanan dan kirinya auto. Oke, kita lihat ya. Tuh, 2, 3 untuk ngebukanya. Untuk ngebuka sekarang lagi sama. Tuk-metuk. Agak telat dia, speednya lebih beda. Ini segini udah gue lumasin gitu, apalagi kalau nggak dilumasin. Hal lainnya yang gue nggak suka dari Honda Civic Turbo adalah tailpipe-nya atau pipa exhaust di belakangnya. Terlalu turun ke bawah, akan menyusahkan kita kalau punya rumah agak tanjakan kayak gini nih. Nah kayak gitu tadi tuh, seperti yang gue contohin ketika mundur. Tadi gue masuknya agak miring. Kalau masuknya lurus seperti itu, sebelah sini mah udah baret-baret nih di bagian dalamnya. Jadi tailpipe-nya itu bukan lurus, tapi dia turun begini. Oke, hal yang gue nggak suka dari mobil Civic Turbo ini, ntar gue buka dulu biar ngomongnya gampang. Hal yang gue nggak suka dari mobil Civic Turbo ini, yang paling parah buat gue pribadi adalah kekedapan kabinnya. Gak percaya? Nah ini kan kita lagi masuk tol ya, tol di Jabodetabek lah, ini Cijago. Ini tolnya dari beton. Kita denger ya, dengan kecepatan tertentu dia suaranya seperti apa, dan nanti suara ketika tolnya aspal. Tolnya aspal kita denger suaranya seperti apa. Gue lari dulu di kecepatan 100. Nah ini kecepatan 100, gue cruise control 100 km per jam. Suara angin, suara ban masuk semua, suara mobil di sebelah kita juga masuk. Walaupun kalau suara ban, karena ini bannya kan menggunakan Bridgestone Turanza ya. Kalau mau lebih suaranya lebih silent sedikit, kita bisa ganti menjadi Potenza. Tapi memang kekedapan kabinnya di Honda itu parah gitu, termasuk Civic Turbo. Jadi ya what do you expect gitu. Salah satu jalannya adalah kalian kalau punya mobil Honda Civic Turbo ataupun CR-V atau segala macam yang kakak beradik lah ya, tambah soundproofnya, jadi dikedapin lagi kabinnya. Nah ini suara ketika aspal. Ya itulah hal yang paling gua nggak suka di mobil Civic Turbo. Nah, salah satu fitur yang gue suka, sebenarnya di banyak mobil juga udah sama,
Di mobil-mobil level medium premium ke atas juga udah kayak gitu. Entah kenapa sebenarnya teknologinya biasa aja, tapi membuat kita lebih nyaman, lebih enak ketika mau masuk mobil. Apa? Yaitu adalah smart entry systemnya. Nggak tahu, ini simple, buat gue sih enak aja. Gue nggak perlu pencet tombol lagi, gue nggak perlu pencet remote control lagi. Gue cukup masukin tangan gue 2 jari atau berapa jari ke handle. Ini udah kebuka. Jadi untuk ngebukanya sebenarnya tinggal nih kayak gini, posisinya lagi ketutup ya, lagi kekunci. Jadi kita nggak perlu pencet tombol ini lagi untuk ngebuka, tapi cukup masukin jari aja. Nggak perlu pencet tombol lagi, udah kebuka. Kalau nutupnya kuncinya pakai ini. Fitur yang gue suka lagi dari mobil Civic Turbo ini, buat gue asik aja sih, membantu gue ketika gue parkir di tempat panas, yaitu adalah remote controlnya. Misalnya gue mau buka kaca jendela, gue tinggal gue bisa buka jendela dari remote untuk ngeluarin udara panas, dan gue tinggal nyalain mesin dari remote. Tahan bagian ini, lepas. Mesin mobil langsung hidup dan AC-nya langsung nyala. Nah, jadi gue manasin mobil cukup dari dalam rumah aja, karena mungkin di luar panas. Gue diemin dulu sampai sekitar 1-2 menit, mobil sudah siap untuk jalan dan cabinnya udah adem. Enak kan? Oke, sekarang gue mau tes servis mobil ini. Kan udah setahun ya, ini udah servis ke-4 kali. Berapa sih biaya servis dari Civic Turbo ketika umurnya udah setahun lewat? Hal yang paling gue suka dari mobil Civic Turbo ini adalah bahan bakarnya. Bukan bahan bakarnya aja, tapi maksudnya konsumsi bahan bakarnya. Gue setahun pakai ini bener-bener puas dengan performa penggunaan bahan bakarnya. Untuk harian dalam kota itu udah kayak bawa Avanza. Kurang lebih penggunaannya 1:11. Ya, itu adalah average penggunaan bahan bakar di Civic Turbo gue ini. Selama 2000 km yang gue nggak pernah riset, terakhir ini adalah penggunaan bahan bakarnya 10,8, hampir 1:11. Wah, untuk kelas mobil sedan, badannya bongsor, larinya lumayan lah ya. Dibilang kencang ya kencang, dibilang nggak kencang banget karena ini juga bukan mobil balap. Dan dengan speed seperti itu 1500 cc-nya turbo, ini mobil irit banget. Hal lainnya yang gue suka dari Civic Turbo adalah ini, setir. Bukan fisik setirnya, tapi bagaimana ketepatan ketika nyetir. Untuk di setirnya sendiri, untuk kita nyelip-nyelip, kalau untuk sedikit bermanuver, setirnya tuh mantep gitu untuk kita bermanuver. Bukan cuman fisiknya aja, walaupun fisiknya enak ya, karena jadi berbalut kulit segala macam, walaupun tengahnya masih plastik, tapi plastiknya bukan yang plastik keras, tapi masih ada empuk-empuknya dikit gitu. Jadi buat gua salah satu kenikmatan di Civic Turbo yang gue suka adalah bagian mengemudinya. Oke, kita udah sampai di Honda Mitra Jati Asih. Di sini servisnya di sini. Kita servis, Pak. Servis ya, Pak? Ah. Ya, maju dikit, Pak. Oke. Dan di Baso servis berapa kilometer, Pak? 20.000 apa berapa gue lupa. Siap. Oh, udah setahun ya. Banyak orang pun takut ya kalau servis di bengkel resmi gitu, karena ya bisa dibilang mahal kayak gitu kan segala macam. Sebenarnya sih enggak, ada triknya. Triknya supaya murah. Nanti gue kasih tahu triknya supaya murah, karena pada prinsipnya semua bengkel tuh sama kayak bengkel gue, kayak bengkel resmi dan bengkel-bengkel lainnya. Kuncinya ada di komunikasi. Nanti gue kasih tahu gimana caranya supaya bisa dapat diskon.
Oke, sekarang kan udah mau servis ya. Nih gue kasih tahu tipsnya biar kalian bisa hemat ketika servis di bengkel resmi. Caranya adalah kalian kenalan. Nah, di sebelah gue ada kenalan gue nih. Ini temen gue nih, temen main gue. Namanya Aji, dia manajer servis di sini lah, manajer bengkel, kabeng istilahnya di sini, kabeng, kepala bengkel. Nah, kalau gue selalu kontak-kontakan sama dia supaya ya tahu kapan ketika ada program diskon. Betul. Ya kan, karena kan pasti ada diskon dong. Betul. Tuh, jadi Promo tiap bulan bisa beda-beda. Beda-beda tiap bulan. Jadi dia akan ngasih tahu, bro, mobil lu, gue mau servis nih. Kira-kira kapan lagi ada promo diskon, misalnya gratis. Gue hari ini dapat gratis apa nih? Diskon, bisa Diskon. gua kasih jasa, Biasa. spare part, oli, Dapat bisa. oli, sama gue dapat gratis fogging, men. Ya, Iya kan? Jadi bayangin gue hemat berapa ratus ribu, gede lah pokoknya. Jadi kuncinya adalah seperti itu. Jadi kalian kalau mau servis di bengkel resmi, lu kenalan deh sama istilahnya apa sih? SA ya? SA di SA itu sini service advisor. service advisor. Lu minta nomornya, lu WA aja. Lu WA segala macem buat janjian appointment. Jadi lu dikasih tahu, Pak, lagi ada diskon nih. Oh, siap. Kalau enggak biasanya SA juga posting-posting promo Posting bulan ya? ini seperti apa. Iya ada. Tuh, nanti gua kasih linknya di bawah, ada nomor servis di Honda Jati Asih. Jadi kalau buat lu yang punya mobil-mobil Honda, lu WA aja orangnya atau WA dia, Oke, siap. manajernya, langsung ke manajernya. Siap. Jadi, titip ya. Oke, siap, Bro. Kita biarin tunggu aja mobil gua di servis. Kalau 20.000 kilometer, Kita lihat kilometer sih belum ada 20.000 ya Pak ya. Estimasi ini selebihnya saya berikan lagi ke Bapak. Di sini untuk jasanya masih free Pak untuk 20.000 kilometer. Yang diservis sesuai dengan yang di buku servis Pak. Kurang lebih estimasi 1.824.000. 1.824.000. Prediksi gua kemarin tuh sekitar 2 sampai 2,5 juta. Udah dapat engine cleaner, terus gratis di apa tuh namanya di fogging segala macam, nggak nyampe 2 juta. Buat level Civic Turbo murah. Ketika lu servisnya di bengkel resmi. Oke, Siap. deal. 2 juta, Baik. 2 juta, 2 jam ya? 2 jam kurang lebih. Maaf Bapak, tanda tangan seperti ini Pak Ari. Oke. Nah, ini terakhir semua servisnya udah, tinggal di fogging antibakterial supaya lebih sehat katanya. Lumayan kan gratisan, makanya WA aja, di telepon aja si Aji. Nah, sambil nunggu mobil gua di servis ya. Hal yang gue suka dari Honda Civic Turbo versi sedan terutama, sebenarnya dua, tapi gue anggap menjadi satu hal, kesatuan utuh, yaitu bagian bodinya yang menurut gue tuh garang-garang gimana gitu. Gue suka tuh bagian ini, entah kenapa tuh bagian sini tuh buat gue tuh agak seksi gitu. Ya ini lebih ke selera ya, tapi buat gue itu. Dan menyatu ke bagian sini. Bagian ini buat gue kayak sedan coupe. Jadi kesannya tuh kayak coupe-coupe gimana gitu. Merendah seperti itu. Buat yang menjadi mobil ini ketika dilihat, ketika berjalan tuh lebih kayak bukan mobil Civic gitu. Nah, itu menurut gue ya, beda orang beda cerita, tapi kalau gue selama setahun make, gue suka dua bagian bodi dari Honda Civic tuh, bagian depannya, terutama dari sisi samping bagian depan dan juga bagian sini. Ini tuh buat gue tuh indah aja dipandangnya, enak. Hal lainnya yang gue suka dari Civic Turbo adalah bagasinya. Wah, lagi di fogging. Kenapa bagasinya gue suka? Karena walaupun sedan dan terkesannya kecil di bagian belakang kalau kita lihat dari samping, tapi akomodasi dari bagasinya untuk Civic Turbo itu gede. Terbukti waktu kemarin gue ngerjain mobil Etios, gue sempat masukin 4 piece velg ring 15 plus bannya buat Etios. Ini kayak gini nih. Sekarang kita langsung menuju ke
Bengkelnya Bang Roy di kawasan Cibubur. Velgnya udah ada di belakang tuh. Nah, ya kan? Jadi walaupun mobil sedan kelasnya medium ke atas, tapi akomodasi untuk bagasinya di Civic Turbo pas lah. Karena gue juga pernah touring pakai mobil ini sama keluarga gue, istri dan anak gue beserta barang Jakarta Bali. Itu cukup semua barang gue dan semua penumpangnya nyaman di dalam. Ganti oli mesin, filter oli, setel mesin, kita kerasin baut tolong, rotasi ban, cuci vakum, bersihin filter AC-nya, air wiper radiator, drive belt, kaki-kaki, aman semua ya Pak, di spring balancing ya Pak ya. Di sini Honda engine cleaner, olinya turbo 0W20 turbo, pembersih rem, filter oli, grease untuk gemuk remnya, ring oli mesin, flashing oli kotor, injektornya dan throttle body. Totalnya 1.725.000. Belum next service 18.500 kalau indikator kunci sudah nyala ya Pak ya, atau 5.000 km. Paling itu aja oli turbonya. Siap. Boleh langsung ke kasir. Bayar. Ya itu aja review singkat gua tentang Civic Turbo setelah gua menggunakannya selama 1 tahun lebih dikit. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Honda Civic Turbo baru atau bekas, ya tergantung dari penilaian kalian. Kalau buat gua ini cukup worth it untuk gua piara Honda Civic Turbo. Terima kasih yang telah menonton. Gua Rindra Perkasa. Bye. With and without you, oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me.